Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah wifi.id,
yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of open education resources or OER. Boleh saja UT itu sistem belajarnya jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja UT itu biayanya murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat senang dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka, karena dengan berkuliah kita bisa meningkatkan wawasan, teman, dan selain itu kita pulang selain membawa hasil dari kerja, kita juga membawa gelar. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Jayo! Universitas terdepan dari proses pembelajaran jarak jauh. Belum bisa tertanding dengan yang lain. Dan nggak akan bisa sebenarnya. Harus terdepan terus. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diesnatalis UT ke-35 tahun ini.
Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB, serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat, baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Selain itu, tutorial bersifat sinkronus juga disediakan dalam bentuk tutorial berbasis web atau TUWeb, e-lecturing, dan videoconference atau VCon. Dalam penyelenggaraan ujian, inovasi dilakukan dengan pengembangan sistem ujian online tanpa pengawas ruang yang hadir secara fisik di lingkungan mahasiswa, yang disebut dengan online proctoring. Dengan online proctoring ini, mahasiswa dapat ujian dimanapun selama mereka memiliki akses terhadap internet. Selain itu, untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung antara lain UT TV, UT Radio, perpustakaan digital, materi pengayaan mata kuliah berbasis online, latihan mandiri, dry lab. Fasilitas lain yang diberikan UT untuk mendukung proses belajar online adalah fasilitas internet gratis berupa Wi-Fi ID dan Microsoft Office 365. Untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh pelosok dan luar negeri, UT memiliki 39 kantor UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh di seluruh Indonesia dan Pusat Pengelolaan Layanan Luar Negeri. Selain itu, UT juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mendirikan sentra layanan UT atau SALUT di beberapa wilayah. Untuk menjaga standar mutu UT, secara kontinu UT selalu direview oleh Badan Akreditasi Nasional maupun internasional, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. Maka yang namanya e-learning kalau kita kembangkan, classroomless, borderless akan terjadi. Tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi batas negara, maka pendidikan tinggi harus kita lakukan satu perubahan yang mendasar. Pada saat kesempatan ini, yang sudah memanfaatkan peluang semacam itu,
hanya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali hanyalah universitas terbuka yang dalam hal ini. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi nasional yang masih rendah, berbagai upaya kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi atau instansi lain. Kerjasama ini sangat penting untuk menyukseskan program strategis Kemendristek Dikti terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran dalam jaringan yang akan semakin diperluas bagi perguruan tinggi lain. Dengan capaian jumlah lebih dari 1,7 juta alumni, serta hampir menjangkau seluruh kabupaten kota di wilayah Indonesia dan 39 negara, terbukti UT mampu mengemban misi pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang seluas mungkin bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta mengukuhkan konektivitas bangsa di era cyber. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas web, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT, yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, guru pintar online atau GPO,
yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah wifi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of open education resources or OER. Boleh saja UT itu sistem belajarnya jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja UT itu biayanya murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat senang dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka. Terima kasih Anda masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Nah, ini saya mau minta maaf terlebih dahulu ya, karena biasa kalau masalah teknis untuk live ini kalau ada kendala biasalah ya listeners, tapi nggak apa, insya Allah ini udah terkendali semuanya dan kita bisa running untuk tutorial online dengan tema Communicative Language Teaching. Nah, seperti yang tadi sudah kami perkenalkan bahwa narasumber yang akan hadir hari ini adalah Ibu Dewi Wardah Mazidatur Rohmah SPD MPD, atau biasa akrab disapa dengan Mbak Dewi. Nah, beliau dari UPBJJ UT Surabaya yang nantinya akan membahas mengenai tema pembelajaran komunikatif dalam pengajaran bahasa Inggris. Ini adalah untuk Fakultas FKIP, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan sapa terlebih dahulu Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, apa kabar? Halo Mbak Eka, kabar baik alhamdulillah Mbak. Agak telat nggak apa-apa lah ya. Iya nggak apa-apa. Tetap biasa semangat ya. Online ya. Oke. Baik Mbak Dewi, kalau keseharian biasanya ngajar mata kuliah apa aja? Macam-macam sih, tergantung tiap semesternya apa aja. Kebetulan memang yang kemarin sempat saya pegang itu TEFL.
Nah, makanya tutorial kali ini itu saya menjelaskan tentang TEFL gitu. TEFL ya. TEFL 2. TEFL ini adalah Teaching English as a Foreign Language. Betul sekali. Betul. Baik. Nah, jadi untuk Anda para mahasiswa yang mungkin nanti punya pertanyaan juga silakan banget ya, bisa WhatsApp di 0812 1039 2726, Twitter kami @radio_UT, Instagram kami @radio.ut. Baik mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwa kemampuan berbahasa Inggris kini menjadi kebutuhan bagi banyak orang di negara kita. Nah, kita yakini juga bahwa materi ini akan sangat berguna ya bagi para mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru-guru bahasa Inggris di Indonesia. Betul begitu ya Mbak Dewi? Betul sekali. Oke. Nah, dengan segala perkembangan yang terjadi di berbagai aspek, bagaimanakah kira-kira Mbak Dewi yang terjadi dengan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia ini? Iya. Terima kasih Mbak Eka. Jadi memang betul ya, bahwa perkembangan pengajaran bahasa tidak hanya bahasa Inggris sebetulnya itu berkembang seiring berjalannya waktu, dan dengan kebutuhan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang semakin akrab di negara kita, sehingga konsep pengajaran bahasa Inggris untuk negara-negara yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing tentunya juga berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan juga teknologinya tentunya. Dan juga sosial ya, apalagi dalam kondisi kita saat ini yang sangat berbeda gitu ya Mbak Eka. Jadi kalau kita bicara teori dan aplikasi, ya nggak ada habisnya memang, dan itu akan terus berkembang dan bergeser sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, begitu. Oke, jadi memang penggunaan bahasa Inggris sendiri di Indonesia bukan sesuatu yang asing begitu ya sebenarnya Mbak Dewi. Iya sih, karena kalau dipikir kita ngomong nih satu kalimat atau beberapa kalimat pasti ada selipan bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa enggak belajarnya tuh belajar benar gitu ya, bukan hanya sekedar bagaimana mengucapkan, tapi juga bagaimana tata bahasanya atau bagaimana menyusun kalimat dan lain-lain. Oke. Nah kemudian Mbak Dewi, kalau seperti itu pola pengajaran yang dirasa paling cocok dengan kondisi negara kita, tentunya disesuaikan juga dengan demografi dan keberagaman siswa kita, ini yang seperti apa? Dan apalagi mungkin di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Iya, jadi Mbak Eka, kalau kita bicara apa sih pola pengajaran yang paling tepat seperti itu ya, sebetulnya tidak ada pola pengajaran yang paling tepat untuk semua siswa, karena konsep one size fits all itu tidak relevan ketika kita bicara tentang pengajaran dan pembelajaran. Nah, yang penting adalah jika kita mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing, tentunya prinsip-prinsip apa sih yang ingin kita dapatkan gitu, skill apa sih, kita mau ngapain, itu sih intinya. Dan kalau saya boleh merekomendasikan gitu ya terkait dengan materi Teaching English as a Foreign Language, tentunya kita bisa aplikasikan communicative competence atau kompetensi komunikatif yang menjadi tema pada siang hari ini ya. Communicative language teaching itu sangat direkomendasikan seperti itu. Oke. Nah, kenapa begitu? Pembelajaran komunikatif ini yang menjadi salah satu yang direkomendasikan Mbak Dewi? Karena kalau kita bicara dari prinsip dari communicative language teaching ya, yaitu yang ingin dicapai adalah kompetensi untuk mampu berkomunikasi. Nah, ini tentunya menjadi sangat relevan dengan perkembangan yang tidak ada habisnya gitu, kebutuhan kita, baik dari segi budaya, dari segi sosial, teknologi. Jadi apapun yang terjadi, rasanya communicative language teaching dengan targetnya komunikatif competence itu tadi, itu akan tetap bisa menyediakan sarana gitu ya, atau wadah bagi siswa untuk belajar bagaimana sih berkomunikasi, bagaimana sih menggunakan bahasa dalam berinteraksi dan bersosialisasi, sehingga ini menjadi relevan bagi siswa-siswa kita dimanapun mereka berada, karena ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, begitu Mbak Eka. Oke, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ya. Tapi Mbak Dewi, kalau bicara mengenai pembelajaran ini ya, nah bentuk realnya untuk penerapannya itu seperti apa sih sebenarnya dari pembelajaran berbasis komunikatif kompetensi ini? Iya. Mungkin sebelum masuk ke situ saya ingin menyinggung sedikit tentang teorinya Mbak Eka ya, karena ini kan untuk mahasiswa.
Jadi dari awal dicetuskannya CLT ini, Communicative Language Teaching, dengan Communicative Competence sebagai target yang ingin dicapai, kita tahu bahwa interaksi dan komunikasi adalah inti dari pelaksanaan pembelajarannya. Nah, itu mungkin kalau mahasiswa bisa lihat teorinya Richard and Rogers ya di buku. Dan kalau dulu interaksi komunikasi itu secara langsung dan sekarang berubah menjadi secara daring, itu tetap applicable sebetulnya Mbak Eka. Dan kalau kita tarik bagaimana bentuk real dari aplikasi Communicative Language Teaching ini, lagi-lagi kita kembali ke pembelajaran yang dalam tanda kutip meaningful. Nah, jadi konsep meaningfulness ini sih yang sebetulnya harus dipertahankan, karena yang dikatakan meaningful itu balik lagi, dia relevan dan tak lekang di makan waktu, begitu Mbak Eka. Atau mungkin boleh dijelaskan juga nih Mbak, lebih detail atau lebih rincinya ya, untuk meaningful ini seperti apa sih sebenarnya aktivitas belajarnya? Kalau kita bicara meaningful ya, dari definisinya saja kita bisa tarik kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang bermakna. Nah, yang bermakna itu maksudnya apa? Yaitu bahwa kegiatan pembelajaran harus mengikut sertakan kehidupan mahasiswa atau siswa ya, kalau di sini konteksnya karena mahasiswa kita adalah guru-guru pengajar di sekolah. Jadi tema-tema yang diangkat itu harus dekat dengan siswa yang diajar. Kalau di daerah pariwisata misalnya, jadi tema yang diangkat itu ya harus menyesuaikan dengan apa yang familiar bagi siswa. Atau mungkin jika di perkotaan, daerah industri, itu juga harus menyesuaikan. Jadi yang dimaksud meaningful itu ya itu tadi, mengangkat hal-hal atau tema-tema yang relevan, yang dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan secara langsung bagi siswa kita. Begitu dia keluar dari ruang kelas, yang dipelajari bahasanya itu langsung bisa kepake ya. Itu sih Mbak intinya. Jadi ini ada seperti unsur-unsur nearness juga ya, kedekatan gitu dengan kita. Kalau tadi yang tinggal di dekat pariwisata ya kita bahas itu gitu. Kemudian di daerah mana mungkin bisa ambil juga ya kearifan-kearifan lokalnya, sehingga bahasa Inggris yang nantinya diaplikasikan itu udah langsung gitu ya Mbak Dewi. Iya, langsung applicable begitu keluar kelas. Jadi langsung, oh iya ini bisa dipakai untuk ini loh gitu. Istilahnya nggak ngawang-ngawang ya. Iya betul. Mbak Dewi tadi udah jelasin ini apa sih itu gitu, mahasiswa kan mungkin gitu, tapi karena ini disesuaikan dengan real life-nya gitu, dengan kehidupan nyatanya, sehingga setelah pembelajaran langsung bisa diaplikasikan. Iya. Oke. Nah, kemudian juga Mbak Dewi, untuk pengajaran di sekolah yang selama ini ketahui ini banyak berpatokan pada buku cetak ya. Nah, apakah guru ini harus menyiapkan dua materi yang berbeda atau seperti apa? Kalau saya rasa tidak perlu Mbak Eka ya. Jadi ketika kita bicara buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, itu kan hal yang memang harus disampaikan karena kita bicara tentang kurikulum. Yang kita tidak bisa keluar dari kurikulum itu. Yang bisa dilakukan oleh guru adalah kembali ke prinsip dari Communicative Language Teaching dengan targetnya adalah kompetensi untuk mampu berkomunikasi. Nah, berarti kegiatan belajarnya aja yang didesain sedemikian rupa supaya ini nanti dapat memfasilitasi siswa untuk menggunakan apa yang diajari di kelas. Nah, kalau saya boleh kasih contoh nih Mbak Eka, misalnya materinya yang paling gampang itu kan describing people gitu ya, atau mungkin describing place misalnya. Nah, ketika mungkin di describing people di buku contohnya describing Mr. John gitu ya, nah itu kan tidak familiar dengan siswa. Nah, gimana kalau kita tarik aja kegiatan pembelajarannya gunakan game misalnya. Jadi mungkin siswa bisa diminta untuk menulis clue-clue tentang seseorang yang ada di kelasnya, temannya misalnya, lalu secara bergantian maju ke depan kelas, tebak-tebakan ini sebetulnya siapa orang ini. Nah, dengan seperti itu ketika dia sudah keluar dari kelas, dia ketemu temannya, dia tahu, oh iya kalau yang itu teman saya dia curly hair misalnya gitu. Oh, short. Nah, seperti itu. Has a brown eyes gitu ya, atau apa gitu. Jadi diajak lebih ke permainan gitu ya. Iya, tapi harus
yaitu tadi balik bahwa tema atau kegiatan yang diangkat itu dihubungkan dengan yang akrab dengan siswa. Jadi jangan, betul kata Mbak Eka tadi, jangan ngawang-ngawang gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi teknologi Mbak Dewi, bagaimana sih sebenarnya communicative competence ini dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa di era teknologi? Apalagi kalau kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kegiatan belajar dilakukan tidak secara tatap muka di kelas ya, tapi secara daring. Betul. Jadi tadi saya sudah menyebutkan di awal ya Mbak Eka, ini juga perlu ditekankan ke rekan-rekan mahasiswa bahwa prinsip dari communicative language teaching itu adalah balik lagi communicative competence, bagaimana berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang sudah dipelajari. Nah, tentunya konsep ini bisa diaplikasikan juga di ranah daring, pembelajaran daring yang saat ini menjadi populer ya, dikarenakan pandemi COVID-19. Jadi intinya bagaimana guru mampu mendesain kegiatan belajar di mana siswa itu tetap dapat berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan bahasa yang dipelajari. Kalau contoh lagi nih Mbak Eka ya, mungkin kalau mahasiswa lebih enak dikasih contoh ya daripada teori. Misal speaking, temanya giving direction misalnya. Kemudian kalau di kelas kan enak ya, kita langsung bisa interaksi langsung dengan siswa kita. Tapi kalau secara daring ini gimana? Nah, kita bisa membuat worksheet atau tugas atau task untuk siswa kita, di mana mereka diminta untuk mungkin menggambar peta atau mungkin berdialog gitu ya, tentang bagaimana pergi ke suatu tempat, mungkin ajak dialog orang tuanya atau saudaranya atau siapa, di mana siswa tetap stay at home, di rumah saja gitu ya, tapi dia tetap bisa belajar giving direction tuh maksudnya apa sih, nah gitu. Misal dia gambar peta, oh ya ini belok kanan, turn right, go straight and go and so on and so on. Jadi bisa juga bentuk video Mbak Eka, kalau sekarang kan lagi populer ya, terutama untuk siswa yang masih usia SMP, SMA itu kan biasanya suka ya bikin video. Bikin video itu lalu kita unggah ke sosial media, lalu bisa pakai voting, banyak-banyakan like, banyak-banyakan komen, nah gitu ya. Itu kan jadi siswa di rumah mengerjakan sesuatu, belajar tapi dia nggak bosen gitu. Cuman ya itu tadi, balik lagi bahwa kegiatan-kegiatan yang didesain harus memperhatikan apakah siswa mampu melakukan kegiatan tersebut. Jadi bukan idealisme guru ya, tapi harus balik ke dalam kondisi seperti ini, kondisi yang prihatin seperti ini, kondisi pandemi, mampukah siswa kita menjalankan atau menyelesaikan task atau tugas yang kita berikan. Jadi bukan muluk-muluk, tapi applicable nggak sih gitu, mampu diaplikasikan atau tidak, itu sih Mbak intinya. Jadi sebenarnya bukan hanya ngasih tugas atau pembelajaran atau apa, tapi poinnya juga mengenai interaksi dan komunikasi ya Mbak Dewi, antara guru dan muridnya, begitu ya? Ya, dan antara siswa dan lingkungan di sekitarnya, baik itu temannya secara daring mungkin atau dengan keluarga terdekat yang ada di rumah. Intinya adalah komunikasi dengan siapa saja, itu tergantung dari konteks masing-masing kondisi siswa kita, seperti itu. Oke, baik. Nah, baik. Nanti kita akan lanjutkan, Mbak Dewi, kita harus break dulu. UT Listeners, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di tutorial online UT Radio dengan tema Communicative Language Teaching. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi.
Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas Tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Dan untuk Anda para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan kami di tutorial online yang membahas mengenai mata kuliah TEFL 2 dengan topik Communicative Language Teaching bersama Ibu Dewi Wardah Mazidatur Rohmah SPD MPD dari Surabaya. Mbak Dewi, kita lanjutkan lagi. Nah, kebetulan memang tema ini sebenarnya sangat aktual sekali ya dengan kondisi pembelajaran yang terjadi saat ini. Makanya ini pasti bermanfaat sekali untuk para mahasiswa atau juga untuk guru-guru yang saat ini mungkin juga menyaksikan kita atau mendengarkan kita ya. Nah, kemudian Mbak Dewi, bagaimana dengan assessment atau penilaian dalam pembelajaran berbasis komunikatif kompetensi ini? Apakah tidak menyulitkan bagi guru begitu? Iya, ini sebetulnya pertanyaan yang banyak diajukan nih Mbak Eka ya. Susah nggak ya gitu kan? Bayangkan ini bukan soal seperti TOEFL yang bisa selesai dinilai dalam sekali penilaian begitu ya. Karena memang ketika kita bicara tentang communicative language teaching, communicative competence yang jadi targetnya, itu task atau tugas yang diberikan harus berfokus pada real life task. Kembali lagi ya, sehingga kegiatan-kegiatannya ini kan harus bisa menunjukkan sejauh mana sih siswa kita mampu menggunakan bahasa yang sudah dipelajari. Nah,
ketika kita bicara seperti itu, maka tes atau asesmen yang dilakukan, baik itu penilaiannya juga gitu ya, tentu tidak bisa langsung dites sekali jadi. Nah, karena aspek yang ditekankan dalam penilaian di Communicative Language Teaching, penilaian communicative competence itu harus berbasis pada performance. Oke. Jadi performance adalah keywordnya, bukan sejauh mana dia bagus menggunakan bahasanya, tapi apakah bahasa yang dipelajari itu betul-betul bisa digunakan dan diaplikasikan oleh siswa kita. Seperti itu Mbak Eka. Oke, performance-nya ini seperti apa berarti Mbak Dewi? Kalau performance kita akan balik lagi ke masing-masing skill ya. Ada 4 skill dalam bahasa Inggris. Kalau saya bisa kasih contoh misalnya untuk writing. Nah, untuk writing kita tidak bisa melakukan penilaian hanya dengan sekali tes di akhir semester misalnya. Kita kasih soal lalu siswa diminta untuk menulis, dikumpulkan, selesai. Tidak. Namun ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi mulai awal misalnya ketika masa pandemi seperti ini, pembelajaran daring kita bisa minta siswa angkat tema yang dekat dengan mereka, misalnya kegiatan apa sih yang dikangenin gitu ya. What kind of activities do you miss a lot during this stay at home learning misalnya gitu. Jadi siswa diminta menulis kayak curhat aja gitu misalnya. Jadi kita balik, bisa nggak sih siswa kita mengaplikasikan yang sudah dipelajari, misalnya habis belajar past tense gitu kan pasti akan terpakai di situ. Oh iya, saya dulu mengerjakan ini, dia menggunakan verb 2 misalnya seperti itu. Reading juga kita bisa kasih video atau mungkin teks ya. Jadi kalau reading jangan fokus pada teks saja, karena kita juga kasihan siswa kita ya, mungkin bisa dilengkapi dengan video. Kemudian ada teksnya yang saling berhubungan. Kemudian kita minta coba bikin rangkuman. Rangkuman tidak harus selalu tertulis, bisa juga diucapkan atau dia bikin gitu laporan ya. Jadi di post di coba live Instagram gitu ya. Live Instagram kayak ngasih komen dari artikel ini misalnya seperti itu. Kalau siswa kita usianya sudah lebih dewasa. Jadi balik lagi aspeknya Mbak, real past ya. Jadi real life itu adalah keywordnya, juga meaningfulness-nya. Bener-bener bisa diaplikasikan. Jadi bahasanya itu nggak sekedar dipelajari waktu kelas, tapi setelah kelas langsung bisa diaplikasikan. Nah, kalau seperti ini lalu gimana ya nilainya gitu kan ya? Nah, iya itu yang ingin ditanyakan ya, bagaimana prosedur penilaiannya? Kalau sudah seperti itu kan tadi ya, itu contoh kegiatannya seperti itu. Kalau seperti itu nanti penilaiannya gimana? Harus berbasis rubrik. Jadi nggak bisa kayak A benar, B benar, C benar ya, kan bukan pilihan ganda. Jadi capaian belajar di masing-masing kegiatan itu harus sangat jelas. Ketika kita minta siswa untuk bikin vlog, untuk ngasih komentar dari teks yang sudah dia baca. Nah, kita harus jelas-jelas menulis di situ, di rubrik penilaian kita sebagai guru, misalnya untuk skor sekian. Itu siswa bisa apa sih? Untuk skor sekian, siswa bisa apa sih? Nah, jadi itu sih Mbak. Jadi fokusnya bukan hanya ke answer key, tapi rubrik, scoring rubrik. That's the key untuk penilaian performance, seperti itu. Oke, ini mungkin masih banyak yang bingung juga Mbak Dewi untuk rubrik ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Mungkin juga rubrik penilaian gitu ya. Ini seperti apa gambarannya? Untuk mata kuliah assessment mungkin akan dibahas lebih jelas lagi nanti ya. Cuman kita akan bahas sekilas kaitannya dengan aplikasi Communicative Language Teaching. Untuk mengakses komunikatif kompetensi siswa kita itu seperti apa, gunakan rubrik. Rubrik itu bagaimana? Nah, jadi dalam rubrik setiap skor itu ada deskripsinya. Misal, ketika kita meminta siswa kita untuk memberi komentar dari teks tadi ya, contohnya, maka ketika kita memberikan skor 80 hingga 85, misal siswa mampu menjelaskan dengan lancar dan idenya runtut meskipun masih ada kesalahan dalam grammatical choices-nya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya skornya 70 misalnya, jadi idenya masih bisa dipahami, tapi
masih agak belibet misalnya gitu, kurang runtut ide yang disampaikan misalnya seperti itu, dan masih ada kesalahan-kesalahan grammar. Jadi bentuknya adalah deskripsi dari skor yang diberikan. Karena ketika kita balik ke communicative competence ya, maka yang kita nilai adalah fluency over accuracy. Jadi fluency itu menjadi kunci penilaiannya, bukan accuracy-nya, bukan vocabulary-nya itu yang digunakan yang sulit-sulit misalnya, atau grammar-nya ini yang sulit-sulit, tidak, tapi fluency, selancar apa, se-applicable apa bahasa yang sudah dipelajari itu dapat digunakan. Seperti itu Mbak Eka. Oke, jadi itu beberapa penilaiannya gitu ya Mbak Dewi. Nah kemudian kalau untuk pembelajaran tata bahasa yang baik, ini akan dilaksanakan dalam pembelajaran berbasis communicative competence. Seperti apa sih pelaksanaannya atau penerapannya, Mbak Dewi? Iya, tadi ya fluency over accuracy. Nah, ini kadang menimbulkan salah paham sih, Mbak Eka. Jadi kadang ada pengajar-pengajar karena fluency over accuracy, ya udah saya cuma ngelihat selancar apa sih siswa kita ngomong gitu ya. Nggak usah ngajar grammar deh, yang penting bisa ngomong, bisa nulis gitu ya. Karena goal dari communication adalah written and spoken communication. Tapi bukan berarti kita tidak mengajarkan tata bahasa yang baik dan benar. Yang dimaksud dengan pencapaian target communicative competence adalah ketika misal siswa kita perlu belajar grammar, misal tadi ya past tense. Kita harus ajarin dong konsepnya. Atau kita bisa pakai tipe induktif deduktif ya, bisa di awal, atau bisa siswa kita minta nganalisis dulu, kita kasih contoh penggunaan bahasa. Kok ini pakai bentuk kayak gini, kenapa ya? Misalnya seperti itu juga bisa. Kemudian task atau tugas yang diberikan itu baru ambil tema yang dekat dengan siswa kita, meaningful, real, nearness yang tadi itu ya. Jadi tata bahasa ini adalah landasannya, kemudian tasknya atau tugasnya itu adalah aplikasi dari communicative language teachingnya, diaplikasikan di situ loh tadi grammar tadi. Nah, jadi seperti kata Mbak Eka di awal, nggak ngawang. Kalau kita belajar past tense, belajar present tense, ini buat apa sih gitu ya? Bukan cuma dipelajari di kelas, enggak, tapi untuk ini, iya untuk ini. Jadi siswa kita harapkan ketika selesai pembelajaran itu ngeh gitu, paham. Oh iya, kalau nanti saya perlu ngomong ini, bisa pakai ini ya. Seperti itu sih Mbak Eka. Jadi memang langsung dipakai ya Mbak ya? Iya. Okay. Nah ini yang juga kadang-kadang menjadi koreksi Mbak di perguruan tinggi atau ketika tingkatannya lebih tinggi lagi gitu ya, SMP atau SMA, karena mungkin dari kecilnya sudah terbiasa salah, atau ketika salah tidak diperbaiki, nah jadi kebiasaan kan. Iya. Yang menjadi catatan ya. Jadi artinya memang betul tadi fluensi penting, tapi memperkenalkan tata bahasa juga penting ya. Iya, jadi kita harus sebagai guru ya, jangan sampai siswa kita nanti fossilized bahasanya yang salah itu, fossilization ya, menjadi fosil, maksudnya udah terlanjur susah diubah. Itulah kenapa konsep pengajaran bahasa meskipun poin utamanya adalah fluency, tapi koreksi dari guru menjadi penting. Ini juga akan dibahas di TEFL juga sih, kaitannya dengan bagaimana merespon tanpa harus menyinggung siswa kita, membetulkan dengan cara yang benar gitu ya. Nah, jadi balik lagi meskipun fluency, tapi sebagai guru ya, rekan-rekan mahasiswa, kita juga harus perhatikan konsep bahasa yang baik itu seperti apa. Vocabulary itu pronunciation-nya yang benar seperti apa. Dialek itu boleh sih, tapi bukan berarti meaning-nya jadi berubah gitu ya. Ya, jadi itu mungkin yang perlu kita perhatikan bagi guru ya, terutama ketika kita mengaplikasikan konsep communicative language teaching. Fluency over accuracy bukan berarti itu 100%, bukan, tapi itu adalah aplikasinya seperti itu. Oke. Ya, Mbak Dewi, selama pandemi ini ada nggak sih catatan atau evaluasi dari para pengajar atau juga dari para mahasiswa kesulitan pengajaran selama pandemi ini atau mengajar secara online untuk mata kuliah
untuk pembelajaran bahasa Inggris khususnya? Iya, ini dihadapi di semua jenjang, Mbak. Betul sekali, banyak masalah yang terjadi ya, karena kita memang tidak disiapkan untuk belajar daring gitu ya. Jadi sistemnya, device-nya, dan kompetensinya itu memang kita terbiasa dengan tatap muka. Begitu dipaksa daring, pasti akan banyak problem yang muncul. Dari sekian banyak problem, yang paling populer adalah masalah device atau jaringan. Nah, bagaimana caranya pembelajaran tetap berjalan dengan jaringan yang terbatas misalnya, atau dengan device yang kurang mumpuni? Karena kalau kita jujur ya, siswa kita itu dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai background dan berbagai demografi, yang tentu saja berbagai hambatan yang mereka hadapi. Ada yang nggak punya handphone, nggak punya laptop, harus naik pohon untuk cari sinyal gitu ya. Lalu kalau kita balik ke konsep communicative teaching, bisa nggak sih tetap diaplikasikan? Jawabannya tentu bisa. Lagi-lagi sebagai guru, kita harus cari, kita pengen siswa kita bisa apa sih? Mampu tidak ya siswa kita menjalaninya? Nah, seperti itu. Jadi kalau siswa kita kesulitan jaringan internet, ya jangan disuruh upload video misalnya seperti itu. Jadi foto deh gitu ya. Karena di sana yang punya handphone jarang, oke, silahkan boleh dikerjakan bersama-sama, tapi ngerjakannya sendiri-sendiri. Maksudnya misal yang ngumpulkan yang punya handphone 1 orang, yang bagian ngefoto kerjaan teman-temannya, lalu dikirimkan ke gurunya. Jadi balik lagi, kebutuhan siswa itu nomor 1 ketika kita menjadi pengajar. Kita nggak boleh idealis ya, kita harus tahu target belajar yang paling cocok. Meskipun target dari kurikulum itu sangat tinggi, misalnya sampai ini, kita harus refleksi kembali. Jadi mampukah siswa kita mencapai itu? Jika tidak, setidaknya sampai pada level mana siswa kita mampu mencapainya. Jadi itu adalah standar minimal pengajaran kita, seperti itu Mbak Eka. Ini menarik banget sih, menariknya begini. Jadi bukan hanya siswanya yang belajar, tapi selama pandemi ini saya percaya banget ya guru-guru semuanya jadi belajar lagi. Lalu gimana caranya atau metode apa lagi nih yang cocok, yang harus digunakan karena pengajaran sekarang berubah semua dari tatap muka menjadi online, begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Dan banyak keluhan juga sih Mbak sebetulnya dari siswa ya, terutama dari SMP SMA karena udah bisa komentar gitu ya. Keluhannya itu pasti, kok guru ngasih tugas terus gitu ya, ngasih tugas. Ini saya sebenarnya belajar apa? Nah gitu, banyak yang melakukan seperti itu. Jadi asal mengerjakan tugas habis gitu lupa itu apa sih yang dipelajari. Nah berarti kan konsep apa ya, meaningfulness dari task atau tugas itu belum masuk di situ. Padahal ini kan menjadi hal penting, terutama dalam kondisi kita nggak ketemu dengan siswa. Gimana caranya ilmunya itu ya, atau materinya itu tetap masuk. Meskipun nggak 100%, tapi kita kan punya target minimal sebagai guru, sepersekian persen yang harus dapat dikuasai oleh siswa kita. Seperti itu Mbak. Dan berarti kalau yang saya tangkap biar meaningful banget nih ya Mbak, berarti tema-tema pembelajaran atau pengajaran disesuaikan dengan pandemi ini, entah hidup sehat gitu ya, atau kegiatan atau rutinitas apa yang dilakukan sehari-hari, dan akhirnya nanti bahasa Inggris ini juga akan bisa diaplikasikan dan dipakai sesuai dengan real life-nya, begitu ya? Iya. Nanti kita akan kembali untuk segmen 3, segmen terakhir berarti ya. Kita akan mereview apa yang sudah kita bahas di segmen 1 dan segmen 2 tadi. Juga mungkin dari Mbak Dewi nih ada metode terbaik gitu atau tips-tips kepada guru atau kepada mahasiswa juga untuk belajar secara online di masa pandemi ini. Oke, jangan kemana-mana UT Listeners, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university.
Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis. Masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All di tutorial online untuk segmen terakhir hari ini mengenai topik Communicative Language Teaching bersama Mbak Dewi Wardah Mazidatur Rohma SPD MPD dari Surabaya. Mbak Dewi, kita lanjutkan Mbak ya. Tadi menarik banget sudah dibahas dari awal bagaimana pola pengajaran, kemudian kenapa komunikatif ini sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan, yang cocok juga pembelajarannya seperti apa sih untuk anak-anak begitu ya. Nah, mungkin di segmen terakhir ini bisa dikasih ulasan dari apa yang kita bahas, apa sih yang perlu ditekankan untuk para mahasiswa atau untuk para pengajar communicative language teaching ini harus seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak Eka. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan ya, kembali dari konsep awal dulu bahwa dalam pengajaran, baik itu pengajaran apapun ya, dan di sini kita bicara tentang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Tidak ada konsep bahwa ini yang paling tepat, one size fits all, satu metode pasti cocok untuk semuanya, tidak. Tapi kita merekomendasikan penggunaan communicative language teaching ini. Kenapa? Karena dari basisnya, dari awalnya, teorinya itu kan kembali ke bagaimana bahasa dapat digunakan.
Dan memang dengan global communication seperti itu, maka konsep komunikasi dengan bahasa Inggris, baik itu written and spoken, dalam berbicara maupun menulis, menjadi sangat penting. Nah, dalam masa pandemi ini, dalam pembelajaran daring, communicative competence juga sangat penting untuk diaplikasikan. Kenapa? Karena tema-tema yang diangkat, yang disarankan dalam communicative language teaching ini harus dekat dengan siswa kita. Kan kita sebagai guru harus prihatin ya, atau mau mengerti, mau memahami kondisi siswa kita. Jadi dengan mengaplikasikan communicative language teaching, harapannya adalah kita bisa memposisikan diri sebagai siswa kita. Ketika kita diberi task atau tugas seperti itu, mampukah kita melakukannya? Apakah bermanfaat bagi kita? Apakah meaningful? Apakah temanya dekat dengan kita, nearness tadi, dan apakah ini dapat langsung diaplikasikan, real life task. Nah, seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, Mbak Eka, balik lagi ya, kita sebagai guru tidak harus idealis. Tidak boleh memposisikan diri sebagai, oke, saya guru, kamu siswa. Tidak, tapi saya adalah guru, maka saya harus mau mengerti kondisi siswa saya. Mampukah siswa saya mencapai target yang diharapkan? Jika tidak, minimalnya seperti apa? Nah, itu sih Mbak Eka kesimpulannya. Iya. Balik lagi ke mau ngerti nggak? Gitu. Harus mau mengerti sebagai guru ya. Itu berat ternyata. Oke. Karena kan gini juga ya Mbak, ini adalah masa butuh adaptasi untuk segala hal. Nah, mungkin ada cara-cara juga Mbak, bagaimana sih metode communicative language teaching yang terbaik yang bisa diterapkan? Apakah itu melalui writing atau spoken, atau seperti apa nih porsinya baiknya gitu, berapa persen dan lain-lain? Kalau kita bicara ideal, konsep ideal, ya sebetulnya tidak ada konsep idealnya. Balik lagi ke masing-masing guru. Masing-masing guru harus mampu memetakan kemampuan siswa saya itu sampai seperti apa sih? Rata-ratanya ya. Jadi kita sebagai guru nggak boleh ngambil yang kemampuan tertingginya saja atau kemampuan terendahnya saja, tidak. Tapi kita ambil tengah-tengah dengan harapan ketika kita ambil kompetensi yang tengah, bagi mereka yang dengan kompetensi tinggi itu mampu menyesuaikan, bagi mereka dengan kompetensi rendah mereka akan terdorong untuk lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi aplikasinya tentu saja selain setelah kita memahami kebutuhan siswa kita harus mendesain kira-kira tugas mana sih yang paling tepat, dan itu tentu butuh trial and error. Apalagi dalam masa adaptasi seperti ini ya, mungkin kita udah konsep bagus gitu, ketika diaplikasikan nggak bisa jalan. Misalnya seperti itu, siswa kesulitan atau apa gitu. Kita adaptasi lagi, kita ganti lagi. Bagaimana jika seperti ini? Jadi guru tidak boleh berhenti belajar dan tidak boleh berpatokan pada satu konsep saja. Jadi kalau kita bicara communicative language teaching, idealnya seperti apa? Idealnya adalah tentukan targetnya, sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita, posisikan diri sebagai siswa kita, mampu atau tidak, bisa dilaksanakan atau tidak, bermanfaat atau tidak. Itu sih Mbak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab bagi setiap guru dalam melaksanakan atau mendesain kegiatan pembelajaran. Oke, jadi memang intinya kembali lagi harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan para siswanya juga ya Mbak. Karena kan ada juga yang begini, oke kita memperlakukan pembelajaran secara online, tapi tidak semua siswa ternyata punya koneksi internet yang baik atau apa. Betul. Nah, kalau seperti itu artinya kan ada perbedaan treatment kepada siswa-siswanya ya Mbak. Ini selama pandemi artinya diperbolehkankah atau ada jalan keluar lain untuk menghadapi ini? Ya, bisa sekali Mbak Eka. Jadi kembali lagi ke kebijakan guru ya. Ini juga terjadi di UT dalam tutorial webinar ya. Ini juga terjadi. Jadi ada mahasiswa yang ketika diberi tugas gitu bisa mengerjakan karena jaringan internetnya bagus. Ada yang lain begitu deadline tidak bisa mengumpulkan sama sekali gitu ya. Bahkan untuk bergabung di jaringan daringnya itu tidak bisa. Maka bagaimana? Nah, salah satu solusinya yang bisa diberikan adalah berikan tugas tambahan bagi siswa yang tidak bisa on time tersebut, dengan catatan tugas tambahannya harus yang bisa dikerjakan.
Kalau temannya yang lain bikin vlog misalnya seperti itu, dia kan nggak bisa. Nah, yang bisa diberikan kepada dia itu apa? Misalnya membaca, kemudian merekam dalam bentuk voice note saja, atau kalau terpaksa written dulu. Tapi kalau kita bicara speaking, kan dia harus berbicara. Ya minimal harus ada voice note-nya. Kalau temannya lainnya bisa bikin vlog. Jadi kembali lagi, sulitnya di masa pandemi ini adalah bagaimana kita mampu mengakomodasi setiap kebutuhan siswa kita dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi guru tuh harus udah siap amunisi ABCD gitu Mbak. Ketika yang A, kelompok ini bisa ngerjakan. Yang ini dia nggak bisa ngerjakan. Berarti ada A1-nya. Ada tugas tambahan A1 misalnya. Masih nggak bisa lagi. Yang ini A2. Jadi gimana caranya target pembelajaran minimalnya tercapai, terpenuhi. Jadi nggak ada lagi ya kayak pembelajaran jadul dulu, dihitung sampai 10 kalau nggak dikumpulin gitu nggak dapat nilai. Itu kan pengen nangis ya dulu kalau sekolah kayak gitu. Kalau daring kayak gitu nggak dikumpulkan gitu dalam waktu jam sekian, ternyata pas mau ngirim sinyalnya ini aja kita kayak mau online mau live aja tadi terkendala sinyal kan, berarti nggak bisa lagi ya Mbak seperti itu. Harus lebih fleksibel. Siap. Satu lagi Mbak, kalau kemarin mungkin kita sudah bahas nih tips-tipsnya untuk para pengajar, kemudian untuk para siswanya juga. Ini gimana kalau orang tua yang di rumah nih jadi pengajar juga istilahnya. Nah, tips-tipsnya seperti apa kepada para orang tua yang akhirnya mendampingi putra-putrinya untuk terus belajar di rumah? Iya. Jadi kembali ya, sebenarnya communicative language teaching bisa juga digunakan oleh para orang tua dengan konsep yang berbeda, sedikit berbeda. Kalau guru bagaimana mendesain tasnya atau tugasnya. Nah, orang tua ini kan nemenin ngerjain tugas. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mendampingi anak-anak kita di rumah, tentunya yang perlu diperhatikan kita komunikasi dulu dengan anak kita. Jangan tiba-tiba langsung disuruh kerjain, kalau nggak dikerjain nanti nggak boleh main gitu ya. Atau nanti HP-nya disita gitu. Tidak. Tapi kita harus ajak komunikasi. Dengan tugas seperti ini, didampingi, ditemenin, kira-kira bisa nggak sih, butuh bantuan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa ayah atau ibu lakukan untuk kamu misalnya. Ketika ada kesulitan seperti ini, orang tua tidak bisa mengerjakan, harus bilang ke anak, waduh kalau seperti ini mama, papa, atau ayah, ibu tidak bisa. Gimana kalau kita tanya ke ini? Atau orang tua bisa mengkonfirmasi ke gurunya. Kadang kan anak tidak mau ya bicara, saya nggak bisa gitu kan, malu, nggak berani. Iya, jaringan saya putus-putus kan, malu kok temannya bisa semua, apalagi untuk usia remaja anak-anak gitu ya. Jadi peran orang tua adalah sebagai mediator Mbak. Di sini mediator dan juga ya sedikit fasilitator lah, memfasilitasi pengerjaan tugas-tugas sekolahnya dengan cara tidak harus semuanya dikerjakan orang tua, tidak, tapi dampingi anak, ajak anak komunikasi, apa kesulitannya, apakah bisa dikerjakan, jika tidak cari solusi bersama. Seperti itu sih Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Dewi sudah hadir kembali secara online di tutorial online UT Radio. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga memberikan banyak manfaat ya. Sehat-sehat terus Mbak Dewi. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan kepada mahasiswa Universitas Terbuka? Ya. Mungkin pesan untuk mahasiswa Universitas Terbuka, terutama yang mengambil mata kuliah TOEFL di semester ini, gitu ya. Jadi apapun tugas yang diberikan oleh dosen, olahlah tugas itu, olah materi yang dipelajari untuk diaplikasikan ke kehidupan nyata pengajaran Anda. Karena kita semua mengalami hal yang sama, kita berubah dari tatap muka menjadi daring. Jadi jangan down dulu, jangan menyerah dulu, tapi kita cari solusi bersama. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk siswa kita dalam masa yang sulit ini. Itu sih Mbak. Karena setiap masalah pasti ada solusinya juga ya Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi sekali lagi. Menyenangkan sekali bisa kembali berbincang mengenai materi-materinya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman di UPBJJ UT Surabaya. Terima kasih Mbak Eka.
UT listeners dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan kami di tutorial online UT Radio mengenai communicative language teaching dengan narasumber Mbak Dewi Wardah Mazidatur Rohmah SPD MPD. Karena UT Morning sudah berakhir, artinya saya Eka Ardini juga langsung pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.